Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Let me introduce our team. We are from Gempita team, and there are Zalfara as the presentator 1 and me Sylvie as the presentator 2. Today the topic of our presentation is elliptical sentences. Okay, let's move on to the first presentation that will be delivered by Zalfara. Zalfara, time is yours. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 nomor dari exercise 1. Yang pertama saya ingin menjelaskan yang nomor 2. I choose number 2. The weather is nice, the park is beautiful, and the day is blah blah blah. And answer is 2. Why? Karena kalimat ini adalah susunan dari elliptical sentence. Nah, pada kalimat the weather is nice, the park is beautiful itu nominal sentence-nya. And sebagai conjunction penghubung, the day sebagai subjek 2, dan is itu to be, and to merupakan elliptical sentence-nya. Okay, next I wanna answer number 6. He doesn't like watching boxing blah blah blah. Answer is A, but I do. Why? Karena kalimat ini merupakan susunan the commanding opposite statement yang tersusun dari he doesn't like watching boxing itu negative sentence-nya, but conjunction I subject dan do auxiliary verb-nya. Okay, I want next number 10. My mother likes studying and blah blah blah. Answer is A. My sister is 2. Why? Karena ini adalah susunan dari verbal sentence with no auxiliary verb yang tersusun dari my mother itu sebagai subjek pertama, like verb, like itu verb, cooking juga verb, and conjunction. So itu elliptical sentence-nya does sebagai kalimat pelengkap dan my sister subjek keduanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Okay, I will continue the presentation, but at this time I will use bahasa Indonesia for the explanation. Okay, langsung saja pada exercise 2. Soal yang pertama, my father is not at home and my brother are not at home. Nah, lihat di sini, ini merupakan dua kalimat negatif karena di setiap kalimatnya ini ada kata not. Nah, untuk combining to negative sentence ini terdapat dua rumus, yaitu yang pertama negative sentence plus and plus neither plus aux atau be, do, does, did plus subject to. Lalu rumus yang kedua yaitu negative sentence plus and plus subject to plus aux atau be atau do, does, did. Lalu plus not, lalu either. Nah, jika dimasukkan kepada rumus yang pertama itu menjadi my father is not at home and my brother are not either. Jika menggunakan either ya yang ini. Jika menggunakan either berarti ini menggunakan rumus yang kedua yang tadi saya sebutkan di awal. Oke, yaitu negative sentence plus and plus subject to plus aux atau be, do, does, did plus not either. Jadi di sini dilihat ya, my father is not at home itu merupakan kalimat pertama atau negative sentence. Lalu and di situ ada and. Lalu subject to dari kalimat kedua kan subjeknya itu my brother sehingga di situ adalah my brother. Lalu auxiliary be, do, does, did. Nah, karena ini merupakan kalimat nominal, jadi kita di sini menggunakan to be. Nah, karena my brothers banyak, jadi di situ soalnya menggunakan are not ya. Jadi kita jika dimasukkan ke dalam rumus yang menggunakan either itu juga memakai are not either. Nah, sehingga dibaca keseluruhan yaitu my father is not at home and my brother are not either. Nah, jika kita menggunakan neither, maka rumusnya menjadi yang nomor 2, negative sentence plus and plus neither plus aux atau be atau do, does, did plus subject to.
Jadi my father is not at home itu kan tadi negatif sentence-nya, plus and plus neither, itu neither di yang nomor 2. Lalu auxiliary be, do, does, did, tapi kita ini karena nominal lagi kita menggunakan to be ya, yang mana to be-nya itu are. Lalu kita menggunakan ditambah S2, menjadi S2-nya itu tadi my brother, sehingga dibaca keseluruhannya itu my father is not at home and neither are my brothers. Nah, kenapa yang di nomor 2 ini tidak ada not-nya di are-nya? Karena ini sudah memakai neither, di mana neither itu tidak memerlukan not. Nah, untuk yang nomor 1, karena kita memakai either, sehingga are-nya tadi itu ada not-nya. Karena di rumusnya itu yaitu subject negative sentence plus and plus subject to plus karena ini nominal ya, plus to be plus not plus either. Karena di sini kalau kita pakai either itu harus ditambahi dengan not. Oke, lanjut dengan soal yang kedua. I will read this book. Zahra will read this book. Nah, keduanya dari kalimat ini itu menggunakan positive sentence. Nah, untuk combining to positive sentence ini juga terdapat dua rumus, yaitu subject plus aux plus verb and plus so plus aux plus S2, and rumus kedua yaitu subject plus aux plus verb tambah n plus S2 plus aux plus to. Nah, langsung saja kita memakai yang to. Memakai yang to tadi kan rumusnya subject plus aux plus verb plus n plus S2 plus aux plus to. Langsung saja dimasukkan ya. Subjek yang pertama itu I will read this book. Jadi I itu subjek yang pertama, will itu auxiliary-nya, read this book itu verb-nya. Lalu N, lalu subjek itu di kalimat kedua yaitu Zahra, lalu auxiliary yaitu auxiliary-nya tadi will, lalu plus to. Menjadi Zahra will to. Jika dibaca keseluruhan yaitu I will read this book and Zahra will to. Nah, jika dimasukkan ke rumus yang kedua, yaitu subject plus auxiliary plus verb plus n, lalu so auxiliary plus s subject to. Nah, langsung ya. I will read this book, I sebagai, ini yang nomor 2 ya. I will read this book, I sebagai subject, will sebagai auxiliary, read this book sebagai verb, lalu n, lalu plus so, lalu auxiliary-nya tadi kita pakai will di soal, kan kita pakai will. Lalu ditambah subject to-nya itu Zahra. Sehingga jika dibaca keseluruhan yaitu I will read this book and so will Zahra. Lalu soal yang ketiga pada exercise 2 ini yaitu I am studying English, he is not studying English. Yang mana ini yang satu kalimat positif dan yang satu merupakan kalimat negatif. Nah, lalu bagaimana ini? Ini merupakan termasuk dari combining opposite statement, yaitu menggunakan but. Nah, di sini juga terdapat dua rumus. Nah, rumus yang pertama yaitu positive sentence plus but plus auxiliary atau be atau do, does, did plus not. Lalu rumus yang kedua yaitu negative sentence plus but plus subject plus auxiliary be, do, that, this. Langsung saja ya kita masukkan. Yang pertama yaitu rumus yang pertama yang positive sentence-nya yang ada di depan. Langsung saja dimasukkan ya. Positive sentence-nya di depan yaitu langsung I am studying English, lalu but, lalu subject 2 plus aux, be, do, does, not. Nah, di sini subjek 2-nya itu adalah he, sehingga setelah kata but itu adalah he. Lalu kita pakai does karena di sini subjeknya he, kita pakai does. Lalu tambah not sehingga does not, atau bisa penulisannya doesn't seperti yang ada di PPT saya. Sehingga jika dibaca keseluruhan yaitu I am studying English but he doesn't atau he does not. Lalu selanjutnya itu jika memakai rumus yang kedua yaitu negative sentence-nya itu ada di depan, jadi dibalik. Langsung saja negative sentence-nya kan yang he is not studying ya. Jadi kalau di depan he is not studying English but, lalu subject to plus auxiliary atau be atau do, does, did itu tadi. Jadi subjeknya tadi kan yang positive sentence tadi I, jadi di situ habis kata but itu I, lalu do. Kita memakai do karena subjeknya itu I, karena I, you, they, we itu memakai do dan
isi itu memakai S seperti itu. Sehingga jika dibaca keseluruhan menjadi he is not studying English but I do. Okay, this is presentation from Dumpita team. Thank you all for listening our presentation and thank you for the nice attention. Goodbye everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.